Hari kelahiran Pancasila tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Yang paling pertama tentu saya senang karena di tengah situasi keterbatasan waktu, kesempatan ya, keterbatasan ruang bukan waktu. Waktu mungkin banyak kita semua, tapi keterbatasan ruang untuk bisa berinteraksi, tapi memungkinkan kita untuk bisa bersilaturahmi, berbagi, sharing, dan juga bisa mendengarkan banyak masukan dari para senior yang ada juga pada pagi hari ini untuk hal-hal yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa ke depan. Jadi apresiasi untuk Yayasan Kasimo atas idenya, atas inisiatifnya. Dan saya jujur ini dikasih kesempatan bicara pertama di hadapan Bang Richard ini pusing juga kita. tapi saya pikir baik, saya kemudian berpikir baik juga biar kemudian kalaupun ada kekeliruan bisa dikoreksi banyak oleh Bang Richard. Di sini sebagai perwakilan daerah dalam hal ini anggota DPD RI, saya sejak awal berkaitan dengan situasi ini melihat bahwa ini saatnya kita mewujudkan Pancasila yang sebenar-benarnya. Pandemik memberi kita peluang untuk pandemik memberikan kita kesempatan untuk mewujud nyatakan gotong royong yang mungkin selama ini semu. Nah, kenapa saya kaitkan dengan gotong royong? Karena ya bicara Pancasila, Bung Karno ketika mencoba di sidang BPUPKI memeras dari 5 sila ke 3 sila menjadi Trisila, dan dari Trisila menjadi Ekasila, Bung Karno menghasilkan satu, kata Bung Karno, gotong royong. Jadi intisari dari Pancasila adalah gotong royong. Dan saya harus katakan jujur bahwa pengalaman berbangsa kita, saya nggak tahu di sebelum-sebelum, tapi setelah saya besar, saya lihat pengalaman berbangsa kita, gotong royong ini nih di tingkatan rakyat mungkin berjalan baik, tapi di tingkatan antara rakyat dan penguasa, jujur selama ini juga mungkin belum terlihat. Gotong royong masih abu-abu gitu, gotong royong. Di ruang publik kita juga masih kita temukan hasutan dan lain-lain. Sehingga ini menjadi kesempatan, dan puji Tuhan saya bersyukur kenapa pengamatan saya bahwa di tengah pandemi ini orang melepas. Apa contohnya di ruang dunia maya kita, di sosial media, saya melihat lebih banyak muncul itu adalah gerakan-gerakan sosial, semangat partisipasi, kerelawanan, gotong royong. Sehingga bagi saya jauh sebelum itu di mana ruang sosial media kita malah dipenuhi oleh friksi, saling hasut dan lain-lain lah. Itu saya malah melihat ini momen yang baik untuk kemudian kita bisa menerjemahkan secara ini dan bisa menindaklanjuti dan bahkan mengoptimalisasikan. Dan ini kita dapat momennya gitu. Nah, yang berikut berbicara soal Pancasila di tengah situasi seperti saat ini. Saya coba membagi dalam dua hal. Yang pertama soal relasi antara masyarakat dengan masyarakat sendiri, intramasyarakat, dan yang kedua relasi antara masyarakat dengan penguasa, dengan pemerintah ya, pemerintah dengan penguasa. Dalam konteks relasi antar masyarakat di bawah, intramasyarakat, saya melihat begitu luar biasa semangat gerakan kerelawanan tadi yang seperti saya sampaikan, dan
partisipasi. Partisipasi itu muncul. Partisipasi itu muncul sampai saking aktifnya partisipasi sehingga pemerintah pusat kita sepertinya juga tidak dihiraukan juga dalam tataran yang ini. Kalau saya mau lihat, apalagi di tengah pemerintah pusat yang dalam beberapa hal, beberapa kebijakannya bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Nah, tapi partisipasi di tingkat masyarakat saya lihat begitu luar biasa. Yang berikut, relasi antara masyarakat dengan pemerintah. Sejak awal negara ini berdiri, para founding fathers kita meyakini bahwa tujuan bernegara kita adalah memastikan kesejahteraan umum dan menjaga agar kemudian bangsa kita, rakyat kita bisa hidup dengan baik lah. Itu mungkin poin salah satu tujuan bernegara kita ya. Negara hadir untuk kemudian bagaimana memastikan masyarakat bisa aman, nyaman hidupnya. Saya mungkin satu orang ya yang sampai hari ini mungkin dilihat sebagai orang yang terus memberikan kritikan terhadap pemerintahan berkaitan dengan penanganan COVID ini. Tapi bagi saya ini penting untuk ruang demokrasi kita agar kemudian ada penyadaran di tengah situasi sikap yang mungkin sudah diambil oleh pemerintah kita gitu. Virus ini akhir Desember terdetek di Wuhan, China. Tapi Januari sampai Februari kita membuang waktu kita percuma terkait dengan antisipasi kita. Apa dilakukan? Coba semua kita tahu periode Januari sampai Februari pemerintah malah menggelontorkan budget untuk kemudian merangsang, memberikan stimulan terhadap pariwisata dengan subsidi tiket dan lain-lain. Itu nyata di Januari Februari. Saya sayang gitu dengan mungkin asumsi kita bahwa kita tidak akan kena virus itu. Tapi kemudian Maret terjadi. 2 bulan kita buang waktu, lupa menyiapkan. Mestinya di masa itu yang perlu disiapkan hemat saya adalah vaskes kita. Semua kelabak. Tinggal 3 menit lagi ya Pak. Oke baik Kak. Ya. Semua kita kelabakan ketika Maret terjadi pandemik dan kita begitu sulit mencari yang namanya masker saja gitu loh. Masker yang harganya 3.000 itu tuh menjadi hal yang sangat sulit gitu. Tapi udah ini karena kita buang waktu percuma di 2 bulan pertama. Kaitan dengan Pancasila, saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik juga agar kemudian ya kita kemudian sama-sama menjaga apapun protokol kesehatan yang dijalankan oleh masing-masing orang, bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar. Yang berikut berkaitan dengan new normal, saya malah melihat ini menjadi kesempatan agar kemudian new normal yang dikehendaki dalam konteks bernegara, dalam kaitan dengan Pancasila ini adalah bagaimana. Yang pertama, ini mungkin masukan juga untuk Bang Richard, saya pikir. Yang pertama menurut saya adalah momen pandemi menjadi kita belajar bahwa ternyata soal pangan kita susah gitu. Bangsa ini kemudian sadar bahwa negara yang begini besar, negara yang begini luas, ternyata urus pangannya sangat bergantung dengan negara lain. Di momentum pandemi kita sadar kalau kita bergantung terus kita bisa mati. New normal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana revitalisasi konteks pangan, ketahanan pangan kita dan ketahanan nasional kita lah. Salah satunya misalnya pangan. Itu satu. New normal yang kedua dalam konteks besar adalah bagaimana kita berpikir soal fasilitas kesehatan kita. Ternyata begitu sedikit tenaga kesehatan kita. Ternyata begitu minim fasilitas kesehatan kita. Ini momen yang tepat ketika pada pidato tanggal 20 Oktober 2020 di waktu pelantikan, 2019, di waktu pelantikan Presiden, Bapak Jokowi secara tegas menyampaikan bahwa fokus 5 tahunan pada sumber daya manusia. Momentumnya dapat kesehatan kali ini. Yang terakhir, riset. Ini mungkin saya pikir hal yang sangat penting. Di tengah pandemik ini negara yang akan muncul besar itu adalah negara yang bisa
memunculkan hasil risetnya yang luar biasa. Nah, kita pemerintah mesti mendorong ke sana agar kemudian pendidikan kita, riset kita bisa menghasilkan hal-hal yang lebih berguna, yang menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan hari ini, dan bisa dipercepat. Momentum hari ini menjadi kesempatan untuk kemudian membangun gotong royong yang besar. Dan gotong royong ini hendaknya tidak hanya selesai di saat pandemi. Gitu. Gotong royong harus secara jelas, secara lebih real lagi dibangun antar sesama masyarakat dan juga pemerintah sebagai motor untuk kemudian gotong royong kita lebih wujud nyatakan. Sebagai presiden mestinya bicara soal new normal, tata kehidupan baru adalah pangan kita kuatkan, kita kembali ke desa, anak-anak muda pulang kampung, kerja kebun dan lain-lain. Kita kuatkan fasilitas kesehatan, kita targetin jumlah tenaga kesehatan kita, dokter sekian, perawat sekian. Ini new normal yang harus digaungkan oleh seorang pemimpin besar. Gitu. Bicara soal cuci tangan, biarkan itu kepala dinas kesehatan kabupaten aja yang bicara. Gitu. Ini new normal menjadi kesempatan untuk make Indonesia great again. Saya apresiasi langkah yang dilakukan pemerintah sudah luar biasa. Kita support sebagai masyarakat, kita support. Tentu dengan harapan new normal yang akan kita mulai ke depan adalah Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar berdaulat. Ini mungkin dari saya pengantar. Tentu Pancasila sudah menjadi hal yang sangat final dan saya senang, saya tambahkan lagi mungkin diskursus kita hampir 3-4 tahun terakhir itu masih memperdebatkan Pancasila dan persis pada situasi ketika kita di tahun 1945. Orang masih mempertentangkan lebih banyak ke sila ke-1 soal agama, soal ketuhanan gitu. Saya pikir pasca pandemik ini diskursus karena sudah dimulai di dunia maya, sudah mulai berkurang soal agama dan lain-lain, kita bisa dorong ini untuk menjadi diskursus lebih kepada poin-poin yang substansial soal demokrasi kita dan juga soal social justice kita. Karena itulah tujuan kita bernegara. Gitu. Kita bicara bagaimana berdamai satu sama lain, apalagi misalnya berdamai dengan corona, tapi kalau without justice, tanpa keadilan, ini saya pikir menjadi tugas kita semua, tugas negara untuk kemudian terus hadir di pelosok dengan hal yang sudah dilakukan ini, terus memaksimalkan dan ya kita wujud nyatakanlah ini menjadi kesempatan. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat pagi untuk kita semua.